Halo Sobat Industri, welcome to Kongko Sobat Industri. Gak kerasa ya, sekarang kita udah masuk di episode ketiga. Nah, di episode ini kita bakal ngomongin tentang karya-karya Indonesia yang udah pasti keren banget. Dan tentunya dibuat sama anak bangsa. Bener banget. Nah, kamu sering gak pakai produk Indonesia? Ya tentu aja dong, bahkan aku punya banyak banget produk Indonesia. Karena menurut aku produk Indonesia itu gak kalah keren dari produk luar negeri loh. Wah, iya bener banget. Aku juga pakai produk Indonesia. Nah, kali ini kita ada pemenang TikTok pembuat tas rajut. Wah, pasti TikToknya bagus banget, makanya dia bisa jadi pemenang di episode ketiga. Penasaran nggak sama Penasaran videonya? dong. Langsung aja yuk kita lihat. Check it out! Nah, saat ini kita telah terhubung langsung nih sama Valencia Setiani. Halo Valen. Halo, halo. Apa kabar Valen? Baik. Kamu lagi sibuk apa, Valen? Aku lagi sekarang sibuknya magang, kuliah, sama ngurusin wajib principal aja sih. Belum ada sibuk apa-apa. Nah, tadi kan kita udah lihat nih video TikTok kamu membuat tas rajut yang lucu dan keren banget. Nah, aku mau tahu nih inspirasi kamu membuat TikTok yang lucu dan keren tuh apa? Oh iya, kalau aku tuh awalnya tuh dari hobi sih. Dari hobi aku emang dari dulu tuh suka banget crafting, suka banget bikin-bikin karya, bikin-bikin apa. Terus aku lihat temenku ada yang bikin rajutan, terus aku pengen kan belajar. Waktu itu aku masih SMP. Aku mulai deh belajar dari buku gitu, aku pinjam dari temanku. Terus, tapi kok kayaknya kurang bisa nih, aku cuma lihat dari buku doang, kok hasilnya aku kurang suka, aku selalu kurang suka, tapi aku bingung kenapa nih kok hasil aku kayak gini terus. Terus pas SMA, aku mulai ketemu guru kesenian aku, ternyata dia bisa juga untuk ngerajutkan, namanya Bu Woro. Aku juga terima kasih banget, dia yang ngajarin aku basic-basic ngerajut. Jadi sekarang aku bisa. Mulai dari situ aku ngerasa bikin aku mulai bagus nih. Aku mulai makin senang, aku mulai bikin terus. Lama-lama kok ngerasanya sayang ya, gitu tuh cuma dipakai buat diri sendiri doang, cuma dipakai buat aku dan keluarga aku doang. Terus aku jadi berpikir aku juga pengen nih menghasilkan dari usaha aku sendiri. Akhirnya aku mulai menjualnya kecil-kecilan. Baru setelah itu aku mulai aware sama sustainability dan go green. Aku kepikiran gimana caranya kita bikin sesuatu yang sustainable dan tetap fashionable. Jadi orang itu tuh lebih tertarik untuk menggunakannya dibanding gunain kemasan sekali pakai misalnya kayak plastik gitu. Makanya aku mulai bikin tas, mulai bikin packaging gitu supaya orang tuh juga lebih tertarik untuk pakai barang kita gitu. Dan lebih sustainable gitu. Nah, melihat kan sekarang nih kamu telah terjun di dunia industri nih. Gimana sih cara kamu untuk terus mengembangkan industri yang telah kamu jalani sekarang? Dan mungkin kamu bisa kasih tips sedikit untuk sobat-sobat industri lainnya. Mungkin usaha aku sekarang juga masih baru mulai sih, baru startup doang. Tapi aku belajar juga kalau usaha kita mau berkembang, mungkin kita tuh harus set goal kita tuh apa. Kalau misalnya aku mungkin punya goal, aku tuh bisa berguna juga untuk orang lain. Misalnya aku ingin bekerja sama dengan orang-orang difabel, orang-orang disabilitas. Aku ingin mereka bisa juga memiliki semacam kerajinan tangan. Aku mau ngajarin mereka untuk buat rajutan-rajutan. Jadi mereka juga bisa produktif, bisa berkarya juga. Jadi mereka tidak merasa terbatas oleh keadaan kita saat ini. Terus kemudian menurut aku untuk mengembangkan bisnis kita juga perlu komitmen. Kita harus bisa komit nih. Komit kalau kita tuh harus benar-benar mencapai goal kita itu. Gimana cara kita komit, itu tuh berkaca lagi goal kita tuh apa, udah tercapai atau belum. Sehingga kita tuh ada terpacu kayak, oh iya nih gue tuh belum nyampai goal gue.
Jadi gue tetap harus ngejalanin ini, dan kemudian yang berikutnya tuh harus tetap semangat sih ngejalanin semuanya. Wah, berarti kan kamu sekarang usaha ya, Valen ya. Kita mau tahu nih, persiapan apa yang harus disiapkan saat memulai usaha? Kalau aku di rajutan Cipal ini, pertama tuh aku yang pasti harus bisa dulu sih ngerajut di rajutan Cipal ini ya kan. Terus aku mulai cari supplier yang harganya masuk di budget modal aku. Jadinya aku bisa juga jual dengan harga yang nggak terlalu mahal. Jadi orang-orang juga bisa menikmati rajutan aku dengan harga yang terjangkau, tapi aku merasa tetap kerjaan aku tetap dihargai. Terus tetap harus menyediakan waktu luang untuk bikin produknya. Yang penting sih menurut aku senang di situ, senang dalam membuat hal itu. Menurut aku sih itu modal utama, passion, modal finansial, sama waktu. Nah, kira-kira apa sih perbedaan tas rajut kamu dengan produk-produk lainnya? Aku lihat sekarang di masa pandemi ini banyak juga ya yang udah mulai jual barang-barang kita, udah mulai jual apa, ya itu bagus juga sih. Mungkin mereka mulai bosan di rumah aja dan mau produktif juga ya untuk menghasilkan sesuatu. Aku senang sih. Yang bedain aku dengan produk lain, oke, secara rajutan kita terlihat kilas sama. Tapi aku tuh lebih berfokus kepada local craftsman. Jadi aku nggak pakai benang-benang import, aku hanya pakai benang-benang lokal aja karena aku ingin support juga lokal bisnis yang menjual benang-benang gitu, bahan baku yang aku butuhkan. Mungkin aku belinya belum seberapa karena usaha aku masih lebih kecil, tapi aku yakin itu dengan membantu sesama pengusaha lokal itu pasti lebih baik sih daripada kita nge-import dari luar. Terus aku juga lebih berfokus bukan cuma hanya bisnis doang, tapi aku juga mau lebih ke charity juga, sama yang kayak tadi aku jelasin. Aku mau untuk merangkul orang-orang difabel untuk bekerja sama aku untuk mengerjakan produk-produk aku nantinya. Tapi ini masih panjang sih perjalanannya, aku masih harus matangin dulu semuanya, aku masih approach lagi mereka juga, masih mencari-cari juga sumber daya. Apa harapan kamu untuk sobat industri di luar sana yang sedang merintis usahanya? Menurut aku harapan aku tuh ya semoga mereka tuh sukses. Cuman aku lebih berharap lagi mereka tuh berani juga untuk memulai, berani dulu untuk mulai. Mungkin mereka banyak mikir ini, mikir itu. Tapi sebenarnya yang paling susah itu mulai dulu. Karena dulu tuh aku gitu juga, dari SMP aku udah belajar, SMA aku udah bisa, tapi aku nggak jualan-jualan. Padahal itu sebenarnya udah ada di pikiran aku dan ide aku tuh lama. Aku pengen jualan, aku pengen ini, pengen itu. Tapi rasanya untuk mulai tuh susah gitu. Nah, setelah aku mulai sekarang, aku jadi mikir kenapa aku nggak mulai dari lama. Karena seiring berjalannya waktu, kalau kita udah mulai juga lama-lama kita pasti bisa learning by doing lah, bisa pelan-pelan dibetulin, bisa pelan-pelan dikembangin lagi. Jadi menurut aku, kalian yang ingin membuat usaha atau usahanya masih belum seberapa, nggak apa-apa. Kalian terus mulai aja, terus semangat. Yang penting komitmen dan goal kalian dipegang terus. Semoga kalian semua sukses terus. Oh, jadi tuh yang penting intinya kita tuh harus berani mencoba dulu. Bener banget, dan jangan pastinya pernah harus sesuatu. Nah, pastinya juga harus semangat nih. Komitmen juga penting loh. Bener banget. Terima kasih banyak ya Valen udah mau ngisi waktunya nih untuk datang ke Kongko Sobat Industri dan sharing nih pengalaman kamu di dunia industri. Nah, semoga obrolan tadi nih menjadi motivasi sobat industri lainnya di luar sana. Dan apapun yang kamu mau dapat tercapai. Dan yang kamu harapin juga dapat tercapai pastinya. Selamat ya Valen, kamu telah memenangkan TikTok Challenge episode ketiga. Dan ditunggu ya hadiahnya. Dadah! Nah, tadi kan kita udah ngobrol langsung dengan pemenang TikTok kan? Iya, membuat tas rajut. Nah, sekarang nih kita telah terhubung langsung dengan pemenang People's Choice IGDS 2019. Wah, artinya pemenang ini dipilih oleh masyarakat luas. Nah, pastinya. Dan sekarang aku udah punya video profile dari pemenang IGDS People's Choice 2019. Jadi langsung aja check it out.
Wah, keren banget videonya. Aku tuh salah fokus sama jam tangannya deh. Keren banget desainnya dari kayu. Iya, dari bentuknya bagus, pengambilan gambarnya juga bagus. Langsung aja kita panggil. Nah, sekarang kita tak terhubung langsung dengan Mas Afida Fajar Aditya. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Vida. Halo semuanya. Apa kabar Mas? Apa kabar? Baik. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih. Tadi aku udah penasaran banget sama desain jamnya. Boleh dong ceritain asal mula desain jam ini dibentuk? Oke, jadi awal dulu kepikiran. Sebenarnya ini desain sudah aku bikin waktu 2018. Terus awal itu memang kepikirannya pengen hybrid, jadi menggabungkan karena jam tangan kan aksesoris ya. Pengen menggabungkan fitur jam tangan dengan pemakaian gelang. Jadi experience-nya tuh memakai gelang tapi jam tangan gitu loh. Makanya ini desainnya ini kalau teman-teman lihat ini lebih kayak gelang-gelang apa nih ya, gelang eksotik, gelang-gelang yang nyentrik gitu kan. Terus juga secara bentuk ini terinspirasi dari stupa-stupa yang ada di Candi Buddha yang terutama yang ada di Jawa. Jadi memang secara desain ini udah familiar banget lah di mata masyarakat Indonesia. Terus juga dari kenapa ngambil desain stupa juga, memang si stupa ini kan sebagai simbol perdamaian, keharmonisan. Jadi emang harapannya si pemakai nanti juga merasakan hal yang sama kayak gitu sih. Merek jamnya juga ini namanya Ebony ya? Iya, itu dari Ebony Watch nih. Kalau boleh tahu ya Mas, kenapa Mas Vida itu tertarik untuk ikut IGDS ya Mas? Jadi waktu itu tertarik IGDS karena sebenarnya yang pertama ingin memperjuangkan produk lokal ya. Kita kan di Indonesia ini resource-nya banyak banget. Resource-nya dari alam sampai SDM-nya pun luar biasa banyak. Nah, dari sini saya waktu itu pengen banget nunjukin bahwasanya produk lokal pun, bahkan dari saya sendiri yang saat ini berada di Klaten, Jawa Tengah, ingin menunjukkan bahwasanya produk lokal itu bisa go internasional gitu loh. Pengen juga membuktikan bahwa kreator lokal, desain lokal itu juga bisa mendesain produk secara baik dan bagus gitu di mata masyarakat. Terus yang kedua juga, ini kan saya membawa brand Ebony, jadi secara tidak langsung saya juga ingin mengangkat brand ini untuk naik. Karena ketika kita naik dapat award misalnya kan, pasti juga brandnya juga pasti akan lebih dikenal masyarakat. Dan ini pasti jadi trust bagi para customer kami buat beli. Oh, jam Ebony udah menang award nih, berarti jamnya terbukti bagus. Nah, itu dua alasan kenapa waktu itu ingin ikut IGDS gitu. Oh, berarti kayak dengan dia berawal dari pengen menunjukkan lah kalau misalnya produk Indonesia itu bisa juga go internasional, Benar banget, apalagi jadi pemenang People Choice. Yang dimana dipilih sama orang banyak kan. Disukain berarti sama semua orang. Nah, pasti kan banyak banget yang ikut kompetisi ikut kompetisi dari IGDS ini kan, dan pasti banyak juga nih kompetitornya. Gimana sih cara Mas Vida untuk optimis untuk memenangkan? Oke, sebenarnya untuk masalah optimis saya waktu itu memang nothing tulus ya. Jadi emang karena ini desain hasil kerja keras kami tim di Ebony, jadi ini emang ya udah kita ikutin kompetisi ini dengan sebenarnya harapannya nggak yang terlalu muluk-muluk. Yang jelas ini udah hasil karya terbaik kami dari lokal di sini. Terus juga selain itu kami juga punya keyakinan bahwasanya ketika desain itu secara visual itu mempunyai proximity dengan masyarakat, kan sesuai yang saya bilang tadi bahwasanya desain Ebony Cakra ini mengambil bentuk simbol ya dari stupa gitu kan, bentuk simbol juga bentuk dari landscape-nya sendiri. Makanya benar-benar secara visual itu nggak cuma unik tapi juga punya value lebih untuk nanti si pemakainya. Makanya dari situ kami secara effort tuh udah sangat maksimal lah untuk kita ikutkan kompetisi IGDS gitu sih. Luar biasa ya Ra. Mungkin Mas Vida bisa kasih nih sedikit tips-tips untuk menjadi pemenang
dalam kategori People's Choice Award ini kepada para peserta lainnya? Oke, sebenarnya nggak ada tips dan triknya ya buat menangin, karena kalau di saya pribadi optimisme desain yang bagus itu tercermin dari pasar mau menerima atau enggak, karena desain yang bagus itu enggak cuma desain yang bagus di mata satu orang atau beberapa orang, kalau bisa desain itu diterima di banyak orang, makanya disebutnya desain industri, which is desain yang bisa diproduksi massal, bisa ada customernya, ada yang beli. Makanya waktu Cakra ini dikeluarkan, kenapa langsung boom ya, karena memang banyak yang suka. Jadi memang desain ini harus ngikutin pasar, harus tahu marketnya siapa, harus tahu apa yang market itu suka gitu kan. Jadi benar-benar ketika kita ngeluarin desain, jadi gimana caranya masyarakat langsung suka. Makanya waktu itu alhamdulillahnya masyarakat langsung nge-vote gitu sih. Jadi intinya tuh Mas Vida dan tim juga berusaha untuk bisa menarik perhatian masyarakat luas mengenai produk-produk Indonesia. Salah satunya sekarang Ebony. Nah, pastikan IGDS kategori People Choice ini masih berlangsung ya setiap tahunnya sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, pesan untuk peserta IGDS untuk tahun-tahun berikutnya dari Mas Firda apa? Oke, pesannya buat teman-teman yang ingin join atau sudah join, harapannya sih sebenarnya semoga banyak yang ikut, banyak lagi yang join, ada kreator-kreator lokal, desainer lokal, industri lokal, brand-brand lokal ini banyak yang ikut di ajang Indonesian Good Design Selection ini. Harapannya tambah banyak lagi sehingga secara desain, kualitas desain di Indonesia ini bisa lebih naik lagi kan. Dan sebenarnya IGDS ini kan sebagai pemicu ya, sebagai trigger biar industri lokal, brand-brand lokal, desainer lokal itu bisa lebih menunjukkan taringnya di mata internasional. Jadi nggak cuman jadi tuan rumah di negeri sendiri, kalau bisa kita terkenal di luar negeri karena desainnya juga gitu. Wah, semoga harapan dari Mas Vida itu dapat terkabul ya, karena kan sebenarnya kalau dilihat juga produk-produk lokal, produk Indonesia ini banyak banget produk-produk bagusnya yang gak kalah benar bagus. Dan semoga nih produk-produk Indonesia nggak cuma mengharumkan Indonesia, tapi mengharumkan negara-negara yang lain. Dan banyak anak muda yang terinspirasi dari Mas Vida untuk dapat menciptakan produk-produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, terima kasih ya Mas Firda untuk waktunya. Terima kasih sudah hadir dan memberikan informasi lebih mendalam mengenai pemenang People's Choice. Iya, sama-sama. Semoga program ini akan selalu ada ke depannya. Semoga kategorinya juga tambah banyak, jadi semakin banyak masyarakat yang bisa ikut gitu, terutama industri-industri lokal. Terima kasih juga IGDS sudah bikin acara yang kompetisi yang sangat baik sih kayak gini, karena gak cuma lokal juga. Habis dari IGDS kita kan juga diikutin juga di Golden Bean Award di Taiwan juga ya. Jadi tingkatannya kalau udah lolos di Indonesia kita bisa naik lagi di tingkat yang lebih tinggi internasional gitu. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Vida. Sama. Nah kan Ra, tadi kita udah habis ngobrol juga sama Mas Vida, ternyata memang produk Indonesia itu anak muda khususnya memperjuangkan produk Indonesia untuk bisa go internasional, Ra. Benar banget. Nah, di sini juga ngebuktiin bahwa produk-produk Indonesia ini bagus, nggak kalah bagus maksudnya Mi sama produk-produk luar negeri. Nah, dan juga sekarang kan ngelihat nih banyak banget juga saingan kan di mana-mana. Dan itu membuat kayak tadi Mas Vida tidak patah semangat lah untuk bisa memenangkan perlombaan tadi. Udah jelas kalau keren itu pasti karya Indonesia. Iya. Generasi kreatif itu harus berjiwa besar, punya tekad besar untuk maju. Generasi yang percaya diri bahwa karyanya punya dampak yang besar untuk masyarakat dan industri.
Inovasi anak bangsa yang berkarakter Indonesia. Kementerian Perindustrian kembali mengundangmu di Indonesia Good Design Selection 2020. Kompetisi desain produk keren Indonesia untuk meraih penghargaan dan pembinaan. Hanya untukmu, generasi bangsa Indonesia yang bernyali luar biasa. Punya semangat dan mental baja menghasilkan produk keren Indonesia. Ayo tunjukkan karyamu, Karya anak bangsa, Bangga buatan Indonesia. Kami percaya Indonesia kaya akan talenta kreatif dan inovasi desain adalah kunci keberhasilan industri maju. Buktikan di Indonesia Good Design Selection 2020. Nah, Ra, Mas Afidah tadi merupakan salah satu contoh anak muda yang dapat menghasilkan produk karya Indonesia dan juga dapat bersaing secara global. Nah, jadi udah fix banget kalau keren itu ya karya Indonesia. Dan juga kita akan kedatangan bintang tamu yang super spesial loh, Ra. Wah, istimewa banget. Langsung aja kita panggil Ibu Gati Wibawaningsih selaku Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Ibu Gati. Halo juga. Apa kabar Bu? Luar biasa. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita dan sobat industri lainnya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang karya-karya keren asli Indonesia. Gambaran IGDS secara umum dari awal mula terbentuk, manfaat, itu seperti apa Bu? Jadi IGDS itu kan Indonesia Good Design Selection. Jadi kita bikin acara itu tuh dari tahun 2001. Maksudnya adalah memberikan panggung kepada desainer-desainer. Kita batasin ya umurnya 35 tahun paling tua untuk memperlihatkan atau memamerkan kreasinya gitu. Nah, karena gini, yang namanya desain, kalau sekedar desain aja itu kurang cukup karena kami masyarakat industri dan sebagai pembina industri, desain itu harus dipadukan atau harus bisa menjadi suatu barang industri gitu. Nah, jadi yang paling penting di IGDS itu adalah bukan sekedar desain tapi desain industri gitu. Jadi lebih kecenderung harus ada desain yang berbentuk industri, maksudnya nggak cuma banyak berbagai macam itu bisa masuk ya Bu ya, harus yang industri. Jadi desainnya itu harus bisa diimplementasikan di industri manufaktur gitu. Harus bisa diindustrialisasikan gitu yang namanya IGDS. Jadi bukan sekedar desain aja, enggak. Gitu. Kalau misalnya nih Bu, mungkin Ibu bisa juga sedikit memberitahu apa sih perbedaan kompetisi IGDS tahun ini dan tahun lalu, mungkin dari sisi mode inovasinya ataupun temanya Ibu? Ya. Kalau misalnya tahun-tahun yang lalu itu hanya desain produk saja, tapi tahun ini ada desain konsep. Produk keren Indonesia, iya. Gitu. Jadi IGDS ini selalu ada setiap tahunnya dan selalu beda-beda inovasi dan temanya? Iya, kita beda-beda. Tadinya tahun ini nggak mau dibikin karena kan melihat bahwa sekarang kan pandemi ya. Terus deh gitu biasanya kan soalnya kalau kita bikin IGDS tuh kan ada awardingnya. Nah, akan agak sulit ya pemberian awarding kalau misalnya kondisinya seperti sekarang. Tapi ternyata ini adalah waktu yang lebih tepat. Jadi orang itu justru sekarang itu malah banyak yang berkreasi, gitu loh. Punya waktu yang banyak untuk mendesain. Terbukti dari pesertanya lebih banyak dibandingin tahun-tahun yang lalu. Jadi gitu. Tahun ini lebih banyak. Tahun ini lebih banyak, sekitar 7.000-an kalau nggak salah. Banyak banget ya, Mbak. Nah, kita juga penasaran nih Bu, kalau untuk masyarakat luas, bagaimana mereka mendukung atau berpartisipasi dalam IGDS? Kami kan open open recruitment ya. Kita taruh informasi mengenai IGDS ini ada di Instagram, ada di Facebook, kemudian media sosial lainnya, media elektronik kita informasikan. Jadi terbuka untuk umum.
Jadi siapapun bisa ikut. Siapapun bisa ikut sepanjang dia sudah punya desain produknya atau desain konsepnya. Oh gitu ya Bu, bagus juga ya Raya. Iya. Lalu mungkin Ibu nih bisa sedikit memberikan tips kepada peserta IGDS untuk dapat memenangkan kategori People Choice. Tipsnya adalah kasih tahu ke banyak orang, gitu loh, ke banyak kenalannya dia supaya nanti pas pas diadakan acara People Choice itu mereka kasih like karena yang nge-vote itu orang-orang lain juga ya Bu. Iya. Jadi menang itu berdasarkan like dari para penonton. Iya, berdasarkan like daripada penonton. Nah, jadi tipsnya adalah banyakin teman, terus bawa teman, sebarluaskan produknya, ya. Nah, kalau untuk harapan Ibu nih untuk IGDS kedepannya apa Bu? IGDS kedepannya harapan saya pesertanya makin banyak. Kalau makin banyak dan yang paling lebih ini ya, yang lebih seru lagi, ternyata desainnya tuh sekarang makin bagus, makin kreatif ya Bu, dibandingkan yang lalu-lalu. Karena melihat juga sekarang masa pandemi seperti yang Ibu tadi bilang, jadi banyak orang yang menggunakan waktu luangnya tuh semaksimal mungkin, makanya desainnya jadi bahkan dia bisa lebih lebih kreatif lagi. Iya benar banget. Terima kasih banyak ya Ibu waktunya. Sama-sama. Sebuah kebanggaan banget kita bisa ngobrol lebih dalam lagi mengenai IGDS ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Salam sehat. Sehat juga Ibu. Ingat pesan Ibu. Iya, betul. Selalu ingat pesan Ibu ya Sobat Industri. Nah, jadi kita tadi udah ngobrolin tentang IGDS, di mana IGDS ini adalah kompetisi bergengsi karya-karya keren asli Indonesia. Nah, kalian juga bisa nih menemukan produk-produk yang diciptakan oleh anak bangsa dengan desain yang pastinya keren-keren banget. Benar banget. Kita juga punya cuplikan video tentang barang-barang IGDS pada tahun ini. Langsung aja kita lihat, check it out! Nah, tadi kan kita udah ngeliat nih produk-produk dari Indonesia Good Design Selection 2020. Untuk Sobat Industri yang menyukai produknya bisa langsung kunjungi Instagram IGDS Official dan langsung aja vote produknya. Karena vote dari kalian menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dari People's Choice IGDS 2020. Sampai jumpa, dadah!